Timor Leste main keras, Indra Syafri diminta simpan amunisi. Babak penyisihan grup A sepak bola SEA Games 2023 menjadi sorotan. Timor Leste mendadak jadi tim kuda hitam yang mampu menumbangkan Filipina dengan skor 3-0. Bahkan pada pertandingan yang dihelat di Olympic Stadium pada Kamis kemarin, Timor Leste mencetak gol cepat ke kubu Filipina pada menit ke-15 lewat sosok Muizinho. Tentu kemenangan besar ini pun cukup mengejutkan, mengingat selama ini Timor Leste selalu menjadi bulan-bulanan tim Asia Tenggara. Apalagi setelah ini, Timor Leste akan menghadapi timnas Indonesia U22 dalam babak penyisihan grup A SEA Games 2023. Lewat kolom komentar di unggahan akun Twitter @faktasepakbola, banyak supporter timnas Indonesia U22 yang ketar-ketir saat melihat perkembangan positif dari Timor Leste. Selain itu, netizen juga menyoroti permainan keras yang ditunjukkan oleh tim asuhan Park Sun-tae. Supporter pun meminta beberapa pemain pilar seperti Marcelino Ferdinand dicadangkan saja karena khawatir cedera. Sementara itu, jelang laga lawan Timor Leste ini, Bung Ropan pun juga berpandangan sebaiknya Indra Syafri menyimpan tenaga Marcelino Ferdinand. Selain itu, juga untuk menghindarkan dari resiko cedera. Karena menurut Bung Ropan, Timor Leste sendiri juga menyadari bahwasanya level mereka berada di bawah skuad asuhan Indra Syafri, sehingga salah satu cara untuk membendung serangan dari Garuda Muda adalah dengan menyerang pemain kunci. Toh, menurut Bung Ropan, Indra Syafri masih memiliki stok gelandang yang bagus seperti Taufani, Alfeandra Dewangga, dan Ananda Reihan. Selain itu, Pratama Ahran menurut Bung Ropan juga pantas untuk diistirahatkan, yakni untuk mengembalikan stamina dan menghindarkan dari resiko cedera. Karenanya pun bisa digantikan oleh Rio Fahmi dan bermain dari sisi kiri. Begitu juga di lini depan, jika Indra Syafri ingin menyimpan Ramadan Sananta dan Witan Sulaiman, Indra Syafri masih memiliki Irfan Jauhari dan Titan Agung dan juga Fatur Rahman yang kualitasnya juga sangat mumpuni. Dengan menyimpan pemain kunci, Bung Ropan sendiri masih meyakini Garuda Muda masih mampu untuk mendulang kemenangan atas pasukan Park Sun-tae. Lalu bagaimana menurut Sobat Halo? Lawan Timor Leste, deretan mesin gol timnas Indonesia U22 jika Ramadan Sananta dan Marcelino dicadangkan. Pertama, Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman telah teruji dengan mencetak 2 gol di SEA Games 2023. Dia mencatatkan masing-masing 1 gol ke gawang Filipina dan Myanmar, di mana striker Borneo FC mencetak gol apik pada pertandingan pertama kontra Filipina melalui tendangan kerasnya. Kemudian dia kembali mencetak gol dengan indah pada laga kontra Myanmar lewat tembakan dari luar kotak penalti. Kedua, Irfan Jauhari. Irfan Jauhari telah mencetak sebuah gol dari kedua laga yang dilakoni timnas Indonesia U22. Gol tersebut disarankan dalam kemenangan 3-0 atas Filipina pada 29 April 2023 lalu. Meski baru mencetak 1 gol, bukan tidak mungkin pundi-pundi gol Irfan akan bertambah lagi ke depannya. Ketiga, Titan Agung. Titan Agung merupakan pencetak gol pamungkas di laga kontra Myanmar. Dia bermain sebagai pengganti dari bangku cadangan yang sukses mencetak gol apik yang memastikan kemenangan 5-0 pada Kamis 4 Mei kemarin. Sama halnya seperti Irfan Jauhari, meski baru mencetak 1 gol, Titan masih sangat mungkin untuk mencetak gol lagi. Pada laga kontra Timor Leste, Indra Syafri bisa menjadikan Titan starter jika sang pelatih memutuskan untuk melakukan rotasi sebelum partai pamungkas grup kontra Kamboja. Akan dampingi timnas Indonesia U22 di SEA Games, Erick Thohir beri instruksi khusus. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta izin kepada Presiden Joko Widodo guna mendampingi timnas Indonesia U22 yang tengah berjuang di SEA Games 2023 Kamboja. Permintaan izin kepada Presiden Jokowi itu dalam posisi Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Sebelum mendampingi tim asuhan Indra Syafri, Erick Thohir lebih dahulu akan menghadiri kegiatan ASEAN Summit bersama Presiden Jokowi. Setelah dari ASEAN Summit, Erick Thohir pun langsung bertugas sebagai Ketua PSSI dengan menghadiri drawing Piala Asia di Doha, Qatar. Kemudian setelah tiba di Jakarta, Erick Thohir akan langsung bertolak ke Kamboja untuk mendampingi timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Tanggal 12 atau 13, saya mendarat dari Doha di Jakarta, langsung saya naik pesawat lagi untuk ke Kamboja mendukung timnas kita. Saya juga izin kepada Bapak Presiden, Pak, saya harus mendampingi anak-anak. Beliau mengatakan, oh silahkan. Ucap Erick Thohir menirukan omongan dari Presiden Jokowi. Erick Thohir ingin membuktikan mengemban 2 tugas penting tidak menjadi kendala baginya dalam bertanggung jawab sebagai Menteri BUMN dan Ketua PSSI.
Timnas U22 Indonesia sendiri sejauh ini tampil terengginas dalam 2 pertandingan pertama di grup A SEA Games 2023. Usai melibas Filipina 3-0, skuad besutan Indra Syafri itu berhasil mencukur Myanmar dengan 5 gol tanpa balas. 2 kemenangan yang diraih skuad Garuda Muda tersebut tak ayal mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meski begitu, Eto sapaan akrabnya meminta Marcelino dan kawan-kawan untuk tidak jumawa dengan hasil positif di 2 laga awal. Erick menilai kepercayaan diri, kebersamaan, dan kemauan yang kuat menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia. Menyambut laga ketiga lawan Timor Leste, Erick Thohir pun meminta para pemain untuk tidak menganggap enteng lawan. Meski memang di atas kertas lebih difavoritkan untuk menang. Terlebih, Timor Leste sendiri telah berhasil meraih kemenangan mengejutkan atas Filipina dengan skor 3-0 pada laga terakhir mereka. Erick pun juga meminta kepada Indra Syafri untuk menerapkan pemulihan yang maksimal bagi para pemain usai bertanding. Karena menurutnya, recovery menjadi faktor kunci untuk memenangkan pertandingan dalam sebuah kejuaraan.